Betapa kagetnya Sai saat melihat kondisi Jared yang tubuhnya terdapat banyak koreng. Ia pun seakan tidak percaya sahabat gantengnya berubah menjadi mengerikan. Di keesokan harinya, sebelum Noi dan Sai pergi ke Bangkok, ia pun kembali menemui si biksu dan kembali curhat tentang masalah yang semakin berat. Mendengar keresahan hati jemaatnya, si biksu pun mulai menceritakan awal mula sosok Kuyang tercipta, di mana Kuyang berasal dari seorang wanita yang mendalami ilmu hitam namun tidak mampu mengendalikan ilmu tersebut. Namun Kuyang memiliki musuh alami yang berwujud manusia setengah badut, di mana makhluk itu doyan memangsa jantung Kuyang. Dan menurut si biksu, di mana Kuyang itu berada, pasti sosok manusia badut akan ada untuk memburunya. Mendengar hal itu, Noi pun langsung khawatir akan keselamatan dari kekasihnya dan berniat segera membawanya ngungsi ke Bangkok. Di malam harinya, Noi pun mulai resah ketika menunggu kedatangan Sai. Akan tetapi, saat Sai akan pergi, tiba-tiba ia diajak oleh ayahnya untuk nonton layar tancap agar tidak dicurigai warga sebagai Kuyang. Sai pun tidak bisa apa-apa saat dipaksa untuk ikut. Hingga ketika ia dan keluarganya nongkrong, Sai pun mulai panik karena mulai merasa jika dirinya akan berubah menjadi Kuyang. Begitupun dengan Noi yang juga merasakan gejala yang saya rasakan hingga membuatnya terkapar. Lalu tiba-tiba, Saiเป็นอะไร betapa kagetnya warga saat melihat Sai berubah menjadi Kuyang di depan umum. Di waktu yang sama, Jared pun mulai mendapat gibahan dari si Jambrong, di mana ia mengatakan jika Sai akan pergi kumpul kebo ke Bangkok bersama Noi. Mendengar hal itu, Jared pun semakin panas dada. 你们白痴，你们错。 Tanpa diduga, gibahan si Jambrong mampu merubah Jared memasuki mode badut sempurna. Kembali ke lapang layar tancap. Akan tetapi pertahanan si ayah untuk melindungi tubuh Sai berhasil dijebol warga. Ternyata Jared berhasil menangkap Kuyang tersebut. Dan saat Jared akan mencabut jantung Sai, Noi yang datang berhasil menghentikan tindakan dari Jared. Sambil menahan rasa takut, Noi pun memohon agar Jared tidak menyakiti Sai dan segera melepaskannya. Si Jambrong yang melihat Jared terpengaruh segera terbang untuk menyerang Sai. Namun sialnya, mekanik Jared masih belum bisa mengimbangi si Jambrong. Hingga pada akhirnya, Jared pun modar di fatality si Jambrong. Di sisi lain, para warga kini berhasil mendapatkan tubuh Sai. Meskipun Noi berhasil menghentikan warga, tapi tubuh Sai terlihat sudah sangat parah. Lalu ia pun segera membawa pergi tubuh Sai dari keramaian. Tapi sialnya, si Jambrong malah menghalanginya dan mengajaknya Baiwan.
Tanpa diduga, dengan skill dewa yang ia miliki, si biksu berhasil mengheadshot si Jamrong dengan senjata semplak yang ia miliki. Setelah menghabisi Jamrong Badot, si biksu pun teringat saat ia tidak bisa menyelamatkan istrinya yang telah berubah menjadi kuyang. Hingga pada akhirnya ia mengurung sosok istrinya dalam sebuah peti di dalam rumah angker. Ternyata kuyang yang memberi kutukan pada Sai adalah istri dari si biksu saat ia masih muda. Kemudian, ia pun meminta Noi untuk segera pergi dari tempat tersebut dan tidak mengulangi kesalahan yang ia lakukan di masa lalu. Di tengah kejaran warga, Noi segera mengajak Sai untuk pergi dengannya. Akan tetapi, saat Sai melihat tubuhnya sudah ripuh di amuk masa, ia pun merasa sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menjadi manusia. Hingga ia pun memberikan jigong terakhirnya untuk melepas kepergian Noi. Tanpa diduga, ayah Jared berhasil mengheadshot Sai sampai mokad seketika. Noi pun seakan tidak percaya saat melihat kekasihnya mati di hadapannya. Sanja. Dan film pun sudah berakhir.